Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di kawasan Taman Teknologi Pertanian Pacitan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini perkenalah saya atas nama pemerintah Kabupaten Pacitan mengucapkan selamat datang khususnya tamu kehormatan kita di Kabupaten Pacitan, yaitu kepada Dr. Andes Haji Ibnu Multazam, ini Kiai dari Ponorogo. Juga kepada yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Muhammad Syakir MS. Selanjutnya kami laporkan bahwa kawasan Taman Teknologi Pacitan (TTP) ini terletak pada area lahan aset pemerintah Kabupaten Pacitan seluas 6,8 hektar di Desa Ngadirejan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Bagi pemerintah Kabupaten Pacitan, pembangunan Taman Teknologi Pertanian ini sangat tepat untuk mendorong para petani agar dapat memperbaiki teknologi usaha taninya. Kalau saya lihat di sini Science Technopark, Science Technopark juga Teknopark. Jadi tempatnya orang berkumpul, berbagai saintis, berbagai masyarakat yang melaksanakan teknologi pertanian di sini. Juga berbagai teman-teman usahawan, tempat pembelajaran di sini. Nanti harapan kami akan lebih berkembang, tempat-tempat pelatihan bagaimana para petani di sekitar sini itu membuat pembelajaran di sini bagaimana membuat suatu produk dari hulu ke hilir. Jadi sini adalah tempat pembelajaran. Jadi sudah menerapkan, kalau bahasa yang sekarang lagi in itu sistem inovasi daerah, SIDA. Jadi di sini sudah menerapkan SIDA. Jadi saya lihat ada kelompok taninya, kemudian ada sainsnya dari UGM, ini tempat mengabdi kepada masyarakat agar masyarakat bisa memanfaatkan teknologi tepat gunanya. Kemudian ada dinas pertanian, dinas peternakan, kemudian kelompok tani, kemudian ada lagi nanti kooperasinya masuk di sini. Tidak hanya kooperasi, tapi dinas perindustrian juga masuk sini. Bagaimana melatih para usaha-usahawan di sini menjadi suatu teknologi yang bisa dari hulu ke hilir bisa dimanfaatkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Litbang Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Republik Indonesia, yang saya hormati penjabat Bupati Pacitan, yang saya hormati Bapak-bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pacitan, sahabat saya, Kepala Dinas Pertanian Pacitan, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi tepat sekali ketika Komisi 4 DPR RI dan kemudian Badan Litbang Pertanian menerapkan Taman Teknologi Pertanian di Jawa Timur, yang 2 minggu yang lalu sudah diresmikan Pak Menteri, yang di Lamongan berbasis jagung, dan sekarang di Kabupaten Pacitan masih menunggu di kabupaten-kabupaten yang lain, termasuk salah satunya yang sudah perencanaan di Kabupaten Gresik, dan juga Pak Bupati Kabupaten Situbondo juga mengendaki berbasis pantai, Bapak Kepala Badan. Jadi mohon maaf, saya sering gunakan Pacitan ini small is beautiful. Ya, kecil tapi indah. Ibu dan Bapak sekalian, agregat dari 38 kabupaten kota untuk Jawa Timur untuk padi, kami laporkan target 2016 ini adalah 13,3 juta gabah kering giling. Itu akan dicapai dari luas panen 2,2 juta hektar. Dan itu produksi tahun 2015 kemarin berdasarkan angka sementara Badan Pusat Statistik adalah tertinggi di Indonesia.
kedua jagung 6,1 juta ton, itu juga tertinggi di Indonesia. Yang ketiga kedelai, walaupun hanya 350.000 ton, itu juga tertinggi di Indonesia karena produknya Indonesia hanya 900.000 ton, sementara kebutuhannya 2,2 juta ton, sehingga lebih banyak impornya daripada produk dalam negeri. Dan ini tadi tepat sekali ketika Bapak Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI bersama Bapak Kepala Badan Litbang menanam kedelai hitam. Karena sebenarnya Pacitan ini sudah cukup lama bersama dengan Unilever, dengan UGM mengembangkan kedelai hitam untuk bahan baku kecap. Dan konsep yang di sini kami amati betapa konsep ini mimpinya begitu kalau bisa menjadi kecilnya Great Giant Pineapple yang di Lampung itu. Karena hampir tidak ada limbah yang terbuang, mulai dari kotoran ternaknya masuk ke lahan sebagai pupuk organik, dan kemudian sisa dari tanaman menjadi pakan ternak. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, yang penting adalah pasca setelah nanti dilepas oleh Badan Litbang. Tentunya Kabupaten Pacitan, pemerintah daerah Kabupaten Pacitan bersama dengan kelompok yang mengelola bagaimana mengoperasionalkan yang di kawasan sekitar 6,8 hektar. Dan sekarang tidak diminta BPTP bersama juga dengan Balitkabi dan UPT kementerian lain yang ada di Jawa Timur, tidak diminta harus ada di sawah. Jadi jangan mencari Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur di kantor, nggak bakalan ketemu. Ketemunya di sawah. Dan juga sudah kita replikasikan arahan Pak Kepala Badan bagaimana kita mengembangkan padi di lahan kering. Sudah kita awali dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, dan kemarin bersama dengan para Kasdim, Kasiter, dengan Pak Dirjen PSP mengevaluasi pertanaman mulai Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016. Target kita mudah-mudahan bisa kita penuhi karena di Okmar di 2015-2016 ini harus 1.508.000 hektar. Dan itu tidak mungkin kalau itu tidak ke lahan kering dengan padi koko. Karena lahan sawah di Jawa Timur hanya 1.017.000 hektar, sementara lahan kering di Jawa Timur ini 1,3 juta hektar. Terlepas di lahan kering sudah ada vegetasi-vegetasi yang lainnya. Jadi lebih luas lahan kering kita. Makanya bagaimana kemudian teknologi ini, kalau kita ngomong produktivitas seperti yang dilaporkan oleh Bapak Penjabat Bupati, tidak atau meninggalkan teknologi omong kosong. Pasti apakah itu teknologi di perbenihan, apakah itu teknologi di proses pertanaman ataupun mekanisasi di olahan. Oleh karena itu menjadi penting alat mesin pertanian untuk di Jawa Timur karena tenaga kerja di pertanian juga sudah berkurang, lahan sawah pun juga semakin berkurang. Oleh karena itu perlunya muncul benih-benih yang produktivitasnya seperti yang direkomendasikan ketika itu dipanen di lapangan. Dan itu adalah harapan kami bagaimana mengelola lahan sawah yang sempit tetapi produksinya harapan kami masih bisa tembus 15 juta ton gabah kering giling. Demikian pula jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, gula, dan sapi. Itu 7 komoditi strategis di Jawa Timur, semuanya tumplek-blek di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia, Pak Dr. Andes Haji Ibnu Multasam. Kita berikan aplaus beliau karena meluangkan waktunya. Saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Pacitan mewakili Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas yang cukup handal di Indonesia, Dr. Eko. Pokoknya semua dinas pertanian belum kepala dinas kalau nggak kenal namanya Dr. Eko dari Jawa Timur. Kepala Dinas Peternakan atau yang mewakili, Kepala Badan Ketahanan Pangan mewakili,
semua SKPD Kabupaten Pacitan, ada dari Polres, dari Dandim, ada dari Fakultas Pertanian UGM, dari Brawijaya, ada Kapus Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan Badan Litbang sebagai penanggung jawab di Pacitan ini yang sering ke Pacitan, Ibu Dr. Pesnamut. Ada Kepala BPTP Jawa Timur juga, ada dari Yayasan Unilever yang hadir, ada dari kelompok KTNA, kelompok tani yang kami banggakan, dan seluruh hadirin yang kami hormati pada kesempatan ini. Kami sampaikan bahwa Taman Teknologi Pertanian Pacitan ini kita bangun 2015. Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian membangun 16 taman teknologi, 16 kabupaten seluruh Indonesia 2015. Di antara 16 itu, dari seluruh kabupaten ada 2 di Provinsi Jawa Timur. Disebutkan tadi pertanian ada di Pacitan, ada di Lamongan. Lamongan berbasis jagung, di sini kita sampaikan berbasis padi koko. Ini merupakan suatu program nawacita dari Presiden Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani berbasis inovasi pertanian. Tentunya bertanya tadi, TTP 16 yang ratusan kabupaten Indonesia kenapa ada di Pacitan satu? Tentunya ada yang mendorong ke Pacitan. Yang mendorong ke Pacitan adalah beliau Dr. Ibnu Muhtasim. Oleh karena itu saya undang beliau ke sini tengah kesibukannya, karena wajib bahwa jangan sampai beliau meragukan amanah yang diberikan pada Litbang untuk membangun TTP di Pacitan. Bahwa pada Litbang menjalankan amanah menurut kita baik, tapi siapa tahu ada kekurangan-kekurangan. Tentunya Taman Teknologi Pacitan ini adalah salah satu terminal untuk melakukan lompatan penerapan inovasi teknologi. Selama ini Badan Litbang dan beliau Dr. Pio sudah memahami bahwa inovasi dihasilkan Badan Litbang yang unggul sampai ke pengguna petani memerlukan waktu 5-10 tahun lamanya. Tapi kita tidak bisa mengulangi hal-hal yang lambat itu. Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sudah menyatakan di Kerawang bahwa kesejahteraan petani harus ditingkatkan sejahteraannya berbasis inovasi teknologi. Oleh karena itu Badan Litbang paradigmanya bahwa terminal akhir penelitian adalah inovasi yang bermanfaat buat rakyat. Untuk percepatan penggunaan inovasi teknologi, maka terminal-terminal dibuat, antara lain terminal itu adalah Taman Teknologi Pertanian. Jadi Taman Teknologi Pertanian ini berbasis sumber daya yang ada di tempat seperti di lokasi ini adalah Pacitan, adalah hamparannya luas, ekosistemnya adalah lahan kering, iklim kering. Oleh karena itu kita mengembangkan yang bisa eksis, bisa memberikan manfaat buat petani yang mayoriti di Pacitan, yang merupakan perwakilan daripada lahan kering iklim kering Indonesia adalah tentunya komoditas yang bisa tumbuh pada lahan kering iklim kering, antara lain ala padi koko. Kita ada PR yang besar untuk kedaulatan pangan. Selama ini kita berbasis padi, pacali terhadap padi sawah, khususnya padi. Yang barometer pertama di Indonesia menyumbangkan pada Indonesia yang number 1 adalah Jawa Timur. Tapi adanya TTP berbasis padi gogo di Pacitan ini, kita mengharapkan Jawa Timur pada etape berikutnya lagi memperlihatkan percontohan bahwa Jawa Timur mampu memperlihatkan di Indonesia budidaya padi gogo yang produktivitas tinggi, dan saya yakin Jawa Timur mampu. Dan tentunya Jawa Timur ini diilhami apa yang diperlihatkan TTP Pacitan dan petani yang ada di Pacitan. Jadi Jawa Timur diilhami oleh Pacitan dan tentunya bermuara menjadi percontohan yang ada di Indonesia. Kenapa? Rata-rata nasional padi gogo hanya capai 3,5 ton per hektar. Maksimal kita bisa capai 4 ton per hektar. Tetapi kita lihat beberapa puluhan varietas yang kita coba mencapai ada yang lebih 6 ton per hektar. Berarti ada lompatan 50%.
Ini kita begitu yakin. Hampir semua komoditas strategis Pak Jali tolak ukurnya di Jawa Timur. Jagung juga barometernya di Jawa Timur. Ini memang playmakernya Kepala Dinas Pertanian ini. Oh, petani. Ya, petani adalah pejuangnya, tetapi manajernya itu Kepala Dinas Pertanian. Penyuluhnya Pak. Tentunya ya, penyuluh Pak. Tentunya ujung tombaknya petani, pendampingnya penyuluh, ya kan? Dinas Pertanian. Tidak ada keberhasilan tanpa penyuluh berkolaborasi dengan petani. Sejarah sudah membuktikan Indonesia. Dan tentunya Taman Teknologi Pertanian ini bukan hanya memperlihatkan teknologi di bidang on-farm, tetapi ini adalah memperlihatkan bagaimana inovasi teknologi yang mengelola secara utuh. Kita memelihara sapi supaya penyediaan pupuk organik, kita ada pengolahan pasca panen, membuat kecap, membuat alat untuk pengolahan. Artinya apa? Bahwa Taman Teknologi Pertanian tolak ukur keberhasilannya satu, bukan hanya peningkatan produktivitas, tetapi satu adalah membentuk, membangun, menumbuhkan pengusaha-pengusaha muda, generasi muda di sektor pertanian. Oleh karena itu, kenapa pemerintah mencanangkan modernisasi sektor pertanian? Modernisasi inilah salah satu meningkatkan nilai tambah dalam persaingan, juga menarik generasi muda untuk masuk sektor pertanian. Karena sekarang petani umumnya tua-tua, karena tidak modern, tidak memberikan suatu harapan. Tapi adanya modernisasi, maka menarik generasi muda masuk ke lapangan. Kita lihat di Subang, kita perlihatkan pencanangan modernisasi pertanian. Wanita menjalankan transplanter menanam padi, wanita menjalankan combine harvester, dan bapak-bapak sudah lihat wanita yang menjalankan itu, listrik tetap di bibir setelah memanen, setelah tanah tetap listrik di bibir. Itu pertanda bahwa menarik generasi ke depan. Ini jadi salah satu indikator keberhasilan TTP Pacitan adalah menarik generasi muda untuk masuk ke sektor pertanian. Karena ini adalah harapan kita ke depan. Di dalam persaingan Indonesia, memenangkan persaingan, maka sumber daya pertanian, sumber daya petani harus unggul. Selama ini sudah unggul, tapi perlu regenerasi yang lebih unggul ke depan. Oleh karena itu generasi semakin muda harus ditarik dengan catatan pertanian harus modern. Oleh karena Taman Teknologi Pertanian karakteristiknya menerapkan teknologi secara kafah, secara utuh, dan harus bermuara peningkatan kesejahteraan. Itu yang kami sampaikan, dan tentunya TTP ini berkat kerjasama yang sangat baik, sangat harmonis dengan pemerintah daerah Pacitan, dengan pemerintah daerah Jawa Timur. Karena ini harus membangun pertanian bangsa ini, harus bersinergi dengan petani, harus bersinergi dengan pemerintah, dengan penyuluh. Semua masyarakat harus bersinergi. Oleh karena itu Badan Litbang hanya mengawal secara utuh, secara full operasionalnya sampai 3 tahun. Tapi setelah 3 tahun kita akan serahkan ke Pemda, tentunya dengan masyarakat untuk mengelola Taman Teknologi Pertanian ini. Tetapi Badan Litbang tentunya tetap akan memberikan pengawalan. Oleh karena salah satu tolak ukur keberhasilan TTP harus mampu menyerahkan ke Pemda dengan baik. Bukan hanya bukan bangunan saja, tetapi pengelolaannya, substansinya, pesan khususnya menyampaikan inovasi teknologi dan merangsang petani untuk menerapkan inovasi itu, dan muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan petani berbasis inovasi teknologi. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Pacitan, yang saya banggakan dan sekaligus saya cintai mitra saya, Kepala Badan Litbang Kementerian Pertanian Bapak Sakir, yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur,
Bapak Eko, yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim, yang selalu menyertai kelompok tani dan Gapoktan dan selalu menyertai kami juga untuk menciptakan swasembada pangan nasional. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, yang saya hormati Ibu dari Universitas Gadjah Mada, kawan-kawan penyuluh tani, THL, TPBB, tepuk tangan. Yang saya cintai dan saya hormati sekaligus saya banggakan, bapak-bapak dari kelompok tani, media massa yang saya cintai dan saya hormati. Baru saja kita saksikan penandatanganan peresmian TPP Kabupaten Pacitan tahun 2016 ini. Anggaran ini saya kira APBN tahun 2015, sehingga usia TTP ini masih sangat muda. Pada saat pembahasan APBN tahun 2015, saya pun mempertanyakan kenapa kok ada Teknopark ini. Karena itu program baru dari Litbang. Biasanya Litbang itu kan hanya penelitian, baik penelitian varietas unggul ataupun penelitian alat-alat alsintan dan lain sebagainya. Tapi ini kok masuk kepada Teknopark yang wujudnya adalah TPPB. Dicoba dulu 16 titik se-Indonesia. Alhamdulillah salah satunya ada di Kabupaten Pacitan ini, berfungsi saya kira sebagai tempat terintegrasi untuk belajar kelompok tani Gapoktan sekaligus THL TPBB. Karena di sini terintegrasi, ada akademisi dari UGM, ada peneliti dari Balitbang dan lain sebagainya. Nanti saya kira kalau betul-betul ini dimanfaatkan dengan baik, apa yang menjadi tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani ini akan terwujud, benar-benar terwujud. Allahumma. Apa yang mendasar sekarang ini yang dihadapi petani? Di samping tadi Pak Eko, modernisasi harus untuk meningkatkan produktivitas. Kementerian Pertanian 2016 ini anggarannya naik sangat signifikan. Saya terima kasih sekali kepada Pak Zakir dan Pak Eko, Kepala Dinas Pertanian, untuk mewujudkan modernisasi para petani. Sekarang ini sudah dibantukan mulai mesin tanam atau transplanter, mesin panen atau combine harvester, traktor, dan mulai tahun 2015 ini ada traktor kecil 650 sebagaimana yang diusulkan Pak Bupati. Di Pacitan kan ya sudah ada bantuan saya yang traktor kecil itu. Oh, kurang. Pokok sik gelem ambekan iku hawane pasti penyakit utamane kurang. Dan sebenarnya kalau traktor itu kan dijual di toko-toko, petani mampu untuk membeli sendiri, nggak usah menunggu bantuan. Nyatane nopo? Wong tuku motor ya kelar kok, nek traktor kok njaluk bantuan, padahal tinggi nyambet gawe. HP-ne iso double-double 2 atau 3. Motornya sak keluarga, kalau keluarganya 4, bapaknya, ibunya, anaknya 2, ya 2. Moso traktor hawane niku kok njaluk bantuan. Itu yang menyebabkan Pak DPR itu ora pati mudhun ke kelompok tani. Nah, mestinya bantuan alat pengolah sawah itu yang perlu minta bantuan itu yang belum dijual di toko-toko pertanian. Apa? Transplanter. Apa? Combine harvester. Katanya Pak Kabadan Litbang tadi, Pak Zakir tadi, bagaimana ada usia 20 tahun bisa menjalankan transplanter.
caranya petani-petani kelompok tani niku tidak usah ngurit, bahasa Jawanya Pak Sakir, ora usah ngurit, cukup disediakan oleh lembaga kelompok tani nandur sakmu ritik. Kan itu kan menyebabkan efisiensi. Kalau itu mendapat transplanter, itu dikelola manajemennya dengan baik, terus menyewakan alat transplanter dengan benihnya sekalian, jadi diurit sisan. Misalnya penguasaan sawahnya itu 1,4 hektar, itu kan dandaknya ke kelompok tani yang muda-muda itu. Jadi pembenihannya itu ada di seed tray namanya. Nah itu di Pacitan yang bantuan mesin tanam kemarin sudah dilakukan seperti itu atau masih dionggokkan di rumah. Ya itu makanya Pak Bupati, ini saya sarankan untuk dikelola seperti itu. Sebab kalau hanya dikelola kelompok tani tidak profesional pengelolaannya, pasti lama-lama menjadi barang rongsok. Ya. Yang kedua, timbulnya mesin panen, combine harvester. Dengan adanya combine harvester itu gabah kan langsung bersih, langsung dikarung. Ya. Penyakit wong tani nek gabah niku bersih dari sawah langsung neng karung kuwi ora teko omah. Makanya ini Pak Eko, saya pesen Pak Sakir ini diteliti bagaimana panen pangan strategis itu lebih tahan di rumahnya para petani. Produksinya banyak, tapi kalau perginya juga cepat. Padahal kedaulatan pangan itu harus dimulai dari kedaulatan pangan keluarga. Kalau kedaulatan pangan keluarga ini tidak terbentuk, walaupun nasional ini terjadi kedaulatan pangan, petani semua, masyarakat semua, beli semua, termasuk petani produsen padi beli, ya sami mawon. Nah itu saya kira di TTP ini harus mengintegrasikan itu. Untuk itu Pak Sakir, aset ini saya kira nanti diserahkan kepada daerah. Saya titip kepada Pak Bupati yang mau dilantik, buat skema penyerahan kepada daerah ini apakah hanya menjadi aset daerah di bawah Dinas Pertanian atau menjadi UPT Dinas Pertanian atau dikelola oleh pihak swasta. Silakan dibuat skema. Kalau saya mengusulkan Pak Sakir, saya kira yang paling dahulu untuk menguasai dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal itu adalah THL dan penyuluh. Saya dulu memimpikan seperti halnya Teknopark ini, bagaimana penyuluh itu mampu membuat percontohan. Nah ini sekarang terjawab.